Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafa Urula Irfanto dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2022 kelas A. Jadi di sini kita akan melihat praktik mengajar dengan materi ajar manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sudah sama kan belum? Gimana kalau sebelum kita memasuki pelajaran, kita refreshing dulu? Oke. Kalau saat ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk tangan. Tepuk dua, kalian gini-gini. Tepuk tiga, kalian wah. Oke. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, wah. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga. Oke. Baiklah, sebelum itu kita memulai pembelajaran dengan doa. Kelas boleh dipimpin doanya. Silakan Ramadhani. Terima kasih Ramadhani. Oke, sebelum itu Ibu absen dulu ya anak-anak. Elisa, hadir Bu. Ayana, hadir Bu. Andri, siapa lagi? Siti Bekal? Nggak hadir. Kenapa nih dia tidak hadir? Ada urusan Bu. Oh, bukan. Tidak apa-apa ya. Tidak kita ada kemenangan ya. Oke. Hari ini kita akan mulai pembelajaran sejarah. Sebelumnya kalian belajar apa kemarin? Aksara. Oke, mantap. Masih diingat. Keren sekali. Oke, jadi kita kali ini akan mempelajari manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Oke, mantap. Oke, sebelum itu Ibu mau tes ini. Kan tahu nggak ini siapa? Ini adalah John D.R. Tokoh dalam sejarah Prancis. Itu. Oke, kita masuk materi. Apa sih sejarah itu? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia dalam ruang dan waktu untuk memahami perubahan dan keberlanjutan. Dalam sejarah itu ada 3 elemen yang sangat penting. Yang pertama, makhluk bernama manusia, lokasi berlangsungnya sejarah yang disebut ruang, dan urutan kejadian sejarah yang bernama waktu. Nah, apa sih ruang dan waktu itu? Ruang adalah lokasi atau tempat kejadian sejarah berlangsung. Setiap ruang mempunyai pengaruh terhadap jalurnya sejarah. Misalnya jalur Nusantara yang mempengaruhi kolonialisme. Pendekatan ruang sangat penting untuk memahami konteks geografis dan budaya dari suatu peristiwa. Contohnya seperti peristiwa teh Boston yang terjadi di pelabuhan kota Boston di Massachusetts. Nah, waktu sendiri adalah urutan kejadian dalam sejarah. Nah, dalam waktu ini ada 2 pendekatan, yaitu diakronik yang melalui waktu. Jadi dia mempelajari peristiwanya secara kronologis dari waktu ke waktu, jadi nggak terlepas-lepas. Sedangkan sinkronik adalah pendekatan yang meluas dalam ruang. Dia mempelajari suatu peristiwa dalam satu waktu, tapi dari berbagai aspek. Contohnya seperti peristiwa Rengas Dengklok yang kemudian berlanjut menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini adalah contoh diakronik. Kalau untuk contoh sinkroniknya sendiri seperti peristiwa Revolusi Prancis yang dimana kita memahami apa sih yang terjadi pada saat itu, pemenggalan si
ini di-trigger sama suatu peristiwa yang sangat fenomenal dan berdampak yang menyebabkan transisi drastis dari periode sebelumnya. Lalu keberlanjutan adalah nilai atau unsur yang tetap bertahan meski waktu berubah. Nilai unsur tersebut biasanya dalam bentuk kebudayaan. Kronologi adalah konsep penyusunan peristiwa secara urutan waktu. Jadi itu tuh membantu supaya penyusunan peristiwa sejarah itu tidak rancu dan tidak lepas-lepas. Periodisasi adalah pembabakan waktu sejarah menjadi beberapa zaman, seperti zaman prasejarah, zaman Renaissance, zaman medieval, revolusi industri, dan kalau kita kayak zaman kolonialisme. Nah, kausalitas sejarah. Anak-anak tahu tidak kausalitas itu apa? Coba deh, Cici, kausalitas itu apa, Cici? Nah, bagus, betul sekali, Cici. Jadi kausalitas sejarah itu merupakan elemen terpenting dalam sejarah. Semua peristiwa sejarah itu punya sebab akibat. Entah apakah penyebabnya dari eksternal kah, dari internal kah. Jadi ilmu sejarah ini membantu kita menganalisis apa sih pola dan hubungan antara peristiwa dengan kausalitas ini. Contoh hubungan sebab akibat adalah kedatangan bangsa Belanda yang awalnya itu ingin berbelanja rempah-rempah, tiba-tiba jadi kolonialisme deh di Indonesia. Ya, that's very sad. Nah, sumber sejarah itu ada secara garis besar ada 3. Sejarah tertulis seperti prasasti, jurnal, dokumen, artikel, buku sejarah, dan masih banyak lagi. Sejarah lisan itu seperti wawancara dengan warga, cerita rakyat, atau kalau pada mitos lokal. Sejarah benda, contohnya seperti bucin, artefak, relief, candi, senjata, dan masih banyak lagi bentuknya yang dalam fisik. Kenapa sih harus belajar sejarah? Siapa mau membacakan ini? Tunjuk nih. Boleh, silakan Anan. Oke, dengan belajar sejarah kita dapat memahami diri sendiri serta menemukan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap sejarah lokal. Belajar sejarah juga membantu kita mempelajari kesalahan masa lalu agar kita bisa mencegah terulangnya kesalahan yang sama di masa kini maupun masa depan. Juga rasa dan kesetaraan menjadi perasaan yang akan selalu menempel di diri. Dan kita belajar menghargai sesama manusia walaupun dipisahkan oleh identitas dan latar belakang. Nah, kita karena oke beri tekanan dulu untuk kalian selesai. Oke. Tepuk 3. Nah, oke, jadi dari materi ini kalian ingat apa aja nih elemen-elemen dalam sejarah? Kira-kira angkat tangannya. Angkat. Kita tunjuk. Apa ya? Bisa 1, bisa 2. Fadil, apa elemen sejarah yang Fadil lihat? Siap. Boleh ya, Risa? Ruang, betul. Lagi, ya. Mantap. Kalian memperhatikan. Lumayan. Oke. Karena tadi penghujung materi, Ibu
Sebutkan prestasi sejarah yang bisa kamu ketahui. Yang pertama adalah dari mulai penjajahan Jepang di Indonesia tahun 1941, terus itu kekalahan Jepang tahun 1945, proklamasi kemerdekaan, lalu itu lanjut lagi Kak dari militer yang dari Oke, mantap sekali. Beri tepuk tangan dulu pada Tia. Kalau saya itu dapat soal sebutkan menjelaskan sebab akibat peristiwa sejarah Thailand sampai menjadi negara tingkat penjajah. Karena Thailand ini negara yang kita dalam satu dia bisa bernegosiasi antar negara lain. Oh, keren sekali Ardi. Beri tepuk tangan pada Ardi. Oke, kita dari kelompok Utut. Sebutkan budaya atau keberlanjutan yang masih lestari di Indonesia hingga saat ini. Nggak jauh dari kita, itu di Kertanegara itu upacara adat Karau. Oh, baiklah, keren sekali, lokal sekali ya. Beri tepuk tangan dulu pada Elisa dan semua teman-teman Jepang. Baik, boleh kembali ke tempat. Terima kasih, Bu. Nah, karena pasti otak kalian nih pasti benar nih sudah menerima semua materi. Wah, ayo kita refreshing lagi dengan tepuk-tepuk tadi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk tiga. Dua, tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk satu, dan tepuk tiga. Oke. Baiklah, jadi karena ini akhir dari penghujung materi Ibu tentang manusia, ruang dan waktu sejarah. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tahu Ibu tunjuk saja nih. Siapa ya? Nah, Rido boleh menyimpulkan. Waduh, kenapa tidak memperhatikan? Nanti dibacain bagaimana dengan Cici mau menyimpulkan? Terima kasih Cici, beri tepuk tangan dulu untuk Cici. Karena kita membuka pembelajaran dengan doa, maka kita juga menutup pembelajaran dengan doa. Oke, ketua kelas boleh. Sebelum pelajaran ini akan kita berdoa dan mulai. Doa selesai. Nah, terima kasih banyak anak-anak. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.